Jauh di utara benua Afrika, terbentang sebuah wilayah yang begitu luas hingga tampak seperti dunia tanpa akhir. Dari kejauhan, hamparan pasirnya terlihat tenang, namun di balik ketenangan itu tersembunyi salah satu lingkungan paling ekstrim di planet bumi. Tempat itu adalah Gurun Sahara, gurun panas terbesar di dunia yang selama ribuan tahun dikenal sebagai simbol panas, kekeringan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, sedikit orang menyadari bahwa Sahara yang kita kenal hari ini sebenarnya hanyalah bayangan dari masa lalunya yang sangat berbeda. Ribuan tahun lalu, kawasan yang kini dipenuhi bukit pasir justru pernah menjadi wilayah hijau yang dipenuhi kehidupan. Di tempat yang sekarang terasa mustahil untuk dihuni, dahulu mengalir sungai-sungai besar yang membelah daratan Afrika Utara. Danau raksasa terbentuk di berbagai wilayah, sementara padang rumput luas menjadi rumah bagi banyak hewan liar. Saat itu, Sahara bukan gurun tandus, melainkan sebuah lanskap subur yang menyerupai savana tropis. Para ilmuwan menemukan banyak bukti yang memperlihatkan bagaimana Sahara pernah memiliki iklim yang sangat berbeda. Fosil-fosil ikan, buaya, kuda Nil, hingga badai ditemukan di bawah lapisan pasir yang kini kering dan panas. Penemuan itu menjadi bukti kuat bahwa wilayah tersebut dahulu memiliki sumber air yang sangat melimpah. Bahkan beberapa hewan yang fosilnya ditemukan merupakan spesies yang hanya mampu hidup di lingkungan basah dengan vegetasi yang cukup. Selain fosil, jejak masa lalu Sahara juga tersimpan dalam seni batu kuno yang tersebar di berbagai wilayah Afrika Utara. Di pegunungan dan gua-gua batu, terdapat lukisan yang menggambarkan manusia sedang berenang, berburu, serta menggembalakan ternak di dekat sungai dan danau. Ukiran-ukiran itu menjadi jendela menuju masa ketika Sahara dipenuhi kehidupan. Apa yang kini tampak seperti lautan pasir pernah menjadi tempat manusia membangun kehidupan dengan air yang melimpah dan tanah yang subur. Salah satu bukti paling menakjubkan adalah keberadaan Danau Megachat, sebuah danau purba raksasa yang dahulu menutupi wilayah sangat luas di Afrika Tengah. Danau ini diperkirakan memiliki luas ratusan ribu kilometer persegi, menjadikannya salah satu badan air terbesar di bumi pada zamannya. Air dari danau tersebut memberi kehidupan bagi hewan, tumbuhan, dan manusia yang tinggal di sekitarnya. Teknologi modern juga membantu mengungkap masa lalu Sahara yang tersembunyi. Melalui citra satelit, para peneliti menemukan jalur sungai purba yang kini terkubur di bawah pasir gurun. Jejak-jejak itu memperlihatkan bahwa dahulu air pernah mengalir bebas melintasi wilayah yang sekarang sepenuhnya kering. Sungai-sungai tersebut diyakini menjadi sumber utama kehidupan di Sahara kuno sebelum perubahan iklim perlahan mengubah seluruh kawasan itu. Perubahan besar mulai terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pergeseran alami pada orbit bumi mengubah pola iklim dan memengaruhi kekuatan musim hujan di Afrika Utara. Curah hujan yang sebelumnya tinggi mulai berkurang secara perlahan. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, tetapi dampaknya sangat besar terhadap lingkungan Sahara. Sedikit demi sedikit, danau mulai menyusut dan sungai kehilangan alirannya. Tanaman yang sebelumnya tumbuh subur mulai mengering. Padang rumput berubah menjadi tanah retak yang kehilangan kelembaban. Ketika vegetasi mulai hilang, tanah menjadi semakin mudah diterbangkan angin. Dari sinilah gurun perlahan terbentuk. Angin gurun kemudian membawa pasir ke segala arah, menciptakan bukit-bukit pasir raksasa yang kini menjadi ciri khas Sahara. Wilayah yang dulu dipenuhi kehidupan berubah menjadi bentang alam tandus yang sangat keras. Perubahan itu berlangsung perlahan tetapi tidak dapat dihentikan. Saat memasuki era modern, kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas manusia. Pemanasan global akibat pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan suhu bumi secara perlahan. Penebangan hutan, penggembalaan berlebihan, dan kerusakan ekosistem mempercepat proses penggurunan di berbagai wilayah Afrika. Tanah yang terus kehilangan kelembaban menjadi semakin sulit untuk ditanami. Hujan turun lebih jarang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Akibatnya, wilayah di sekitar Sahara mulai mengalami degradasi lingkungan yang sangat serius. Penggurunan tidak hanya menghancurkan alam, tetapi juga menghancurkan kehidupan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Di banyak daerah pinggiran Sahara, masyarakat mulai kehilangan sumber air bersih. Sungai-sungai kecil mengering dan sumur menjadi semakin dangkal. Ketika air menghilang, tanaman tidak lagi mampu tumbuh dengan baik.
Ladang yang dulu menghasilkan makanan kini berubah menjadi tanah tandus yang retak di bawah panas matahari. Hewan ternak juga menjadi korban dari perubahan ini. Rumput yang semakin sedikit membuat banyak penggembala harus berjalan lebih jauh untuk mencari padang pengembalaan. Sebagian hewan mati karena kelaparan dan kekurangan air. Kondisi tersebut memaksa banyak keluarga meninggalkan tanah mereka demi mencari kehidupan yang lebih layak. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah kawasan Sahel, sabuk semi kering yang membentang di selatan Sahara. Jutaan orang tinggal di wilayah ini dan bergantung pada pertanian tradisional. Namun penggurunan membuat hasil panen terus menurun dari tahun ke tahun. Kekurangan pangan pun menjadi ancaman yang terus menghantui kehidupan masyarakat. Di tengah kondisi yang semakin sulit, konflik mulai muncul akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas. Petani dan penggembala sering terlibat perselisihan karena lahan subur dan sumber air semakin sedikit. Di beberapa negara Afrika, konflik semacam ini berkembang menjadi kekerasan yang menelan banyak korban jiwa. Danau Chad menjadi contoh nyata bagaimana perubahan lingkungan dapat mengubah kehidupan jutaan manusia. Puluhan tahun lalu, danau ini merupakan salah satu sumber air terbesar di Afrika. Namun seiring meningkatnya suhu dan berkurangnya curah hujan, luas danau tersebut menyusut secara drastis. Banyak nelayan kehilangan mata pencaharian karena ikan semakin sulit ditemukan, sementara petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi ladang mereka. Dampak Sahara ternyata tidak berhenti di Afrika saja. Setiap tahun, jutaan ton debu gurun terangkat ke atmosfer dan terbawa angin melintasi samudera. Debu itu dapat mencapai Eropa, Amerika Selatan, hingga Karibia. Dalam jumlah besar, partikel debu mampu menurunkan kualitas udara dan membahayakan kesehatan manusia, terutama bagi penderita gangguan pernapasan. Namun fenomena ini juga memiliki sisi unik. Debu Sahara ternyata membawa mineral penting seperti fosfor yang membantu menyuburkan hutan Amazon di Amerika Selatan. Dengan kata lain, gurun yang tanpa mati ini ternyata tetap memiliki hubungan penting dengan keseimbangan ekosistem bumi. Saat ini Sahara memiliki luas sekitar 9 juta kilometer persegi dan membentang melintasi banyak negara di Afrika Utara. Suhunya sangat ekstrim. Pada siang hari, panas dapat mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, sementara malam hari suhu turun drastis hingga mendekati titik beku. Perbedaan suhu yang sangat tajam itu membuat Sahara menjadi salah satu tempat paling sulit untuk dihuni. Selain suhu ekstrim, badai pasir menjadi ancaman yang selalu hadir. Angin kencang mampu mengangkat jutaan ton pasir ke udara dan menciptakan dinding debu raksasa yang bergerak melintasi gurun. Dalam kondisi tertentu, badai pasir dapat berlangsung selama berhari-hari dan menutupi langit hingga cahaya matahari hampir tidak terlihat. Meski begitu, kehidupan tetap bertahan di tengah kerasnya Sahara. Berbagai hewan gurun berhasil beradaptasi dengan kondisi ekstrim, mulai dari unta, rubah fennec, hingga kalajengking gurun. Selain itu, terdapat pula masyarakat nomaden yang telah hidup di wilayah ini selama berabad-abad. Suku Tuareg misalnya, dikenal sebagai salah satu kelompok paling tangguh di Sahara. Mereka menggunakan pakaian panjang berwarna biru dan penutup wajah untuk melindungi diri dari panas serta badai pasir. Dengan pengetahuan tentang arah angin, jalur gurun, dan sumber air tersembunyi, mereka mampu menjelajahi Sahara yang luas tanpa bantuan teknologi modern. Selain Tuareg, terdapat pula suku Berber yang telah tinggal di Afrika Utara sejak zaman kuno. Mereka membangun kehidupan di oasis-oasis kecil dan mengembangkan sistem irigasi sederhana untuk memanfaatkan air bawah tanah. Bagi masyarakat gurun ini, Sahara bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari identitas dan sejarah mereka. Di tengah ancaman penggurunan yang terus meluas, berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan wilayah Afrika dari kerusakan lebih lanjut. Salah satu proyek terbesar adalah Great Green Wall, program penghijauan besar-besaran yang bertujuan menciptakan jalur vegetasi melintasi Afrika untuk menahan perluasan gurun. Proyek ini diharapkan mampu memulihkan tanah yang rusak, menjaga kelembaban, dan membantu masyarakat mempertahankan sumber penghidupan mereka. Namun tantangan yang dihadapi sangat besar, karena perubahan iklim terus berlangsung dan tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat setiap tahunnya.